Halo Scorpio, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Dan kita mau membahas tentang Scorpio selama 30 hari ke depan bakal nemuin apa aja ya. Ini tentang hidup, cinta, dan karir, dan saya tidak menentukan apa yang akan keluar, artinya could be many things, bisa banyak hal ya. Terserah kartunya mau berbicara apa, jadi ini so natural banget ya, oke? Dan ini sifatnya adalah general reading, sayangku. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua Scorpio, so be wise and be smart. Dan thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku mau doa khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Kalau di sini saya memakai dupa, ini tidak ada hubungannya dengan agama tertentu ya. Ini hanyalah sebuah simbol, oke? Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya buat kamu diberikan ketenangan, kedamaian batin, kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Kepada kamu yang sedang menantikan jodoh, kiranya ditumbuhkan rasa cinta di dalam hatimu sehingga kamu menjadi pusaran cinta yang menarik pribadi-pribadi yang baik. Buat kamu yang sedang berada dalam kesulitan finansial, kiranya diberikan rasa berlimpah di dalam hatimu, kiranya diberikan proses kerja dan karya, sehingga kamu pun akan menarik rezeki keuangan yang baik. Oke, terima ya. Terima kasih semuanya. Terjadi selaras, sesuai dengan kehendak semesta. Terima kasih Tuhan. Sadu, all is well. Semua baik, all is well. Oke, dan yang belum subscribe ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi sayangku ya, oke? Scorpio 30 hari ke depan. Di sini saya memakai kartu tarot Akasik atau Akasik tarot ya. Kita akan lihat. Spring, autumn. Wow, ini adalah satu pertanda baik buat Scorpio. Spring or autumn. But I guess it's spring, ya. Kalau kebalik baru autumn. Spring good news ya. Berita baik untuk Scorpio. The light of the world, ya. Loving elementals. Elemen cinta di semesta. Will, wisdom, mind, reverse. And the last, Uriel and the spin. Oke. Saya akan gali lagi, lebih jauh lagi, oke. Tentang apakah ini spring tentang fresh start, oke. Banyak banget ya fresh start. The light of the world tentang change, relocation, movement. Loving elementals tentang moon. Oke. Will, wisdom, and mind. It's about heart. Oke. Dan Uriel and the spin tentang cross. Oke. Oke, untuk Scorpio, di sini saya melihat kartu-kartunya ini hampir satu tema ya. Hampir satu tema, artinya untuk energinya yang dominan adalah Scorpio yang habis mengalami badai kehidupan. Ya, jadi mungkin mengalami banyak hal yang terasa begitu berat, morat-marit, nggak karuan gitu, semuanya berantakan, porak-poranda. Lalu kemudian
ketika semuanya itu hilang, Scorpio kayak seperti menatap puing-puing ya. Ini aku harus ngapain gitu. Porak-poranda semua yang diharapkan mungkin udah sirna. Dan auranya untuk Scorpio, energinya adalah energi memulai sesuatu yang baru. Oke. Di sini ada Four of Forces, Four of Force. Ya, dan ini kebetulan spring. Spring ini adalah masa menanam ya. Masa menanam. Permulaan dari sebuah musim panas, jadi habis musim dingin kan semuanya pada berguguran nih. Terus kemudian spring itu mulai tumbuh, tunas-tunas itu mulai tumbuh. Terus tanaman-tanaman itu mereka mulai mekar, mulai merekah kembali ya, kayak setelah sekian lama mumpet gitu, and then kemudian mulai mekar kembali untuk bersiap-siap menyiapkan celebrationnya mereka di musim panas. Dan ini yang terjadi pada Scorpio. Kemarin karma-karma buruk kamu itu seolah-olah menghajar kehidupan kamu sampai babak belur nggak karuan. Dan ya udah, it's finished, dan is done. Selesai sudah ya kemarin-kemarin, and then selama 30 hari ke depan kamu memang mesti menanam sayangku. Bersabar, menanam dengan karma-karma yang baik ya iyalah. Kalau kamu menanamnya karma buruk ya, menuainya nanti buruk juga gitu. So, waktunya untuk menanam karma-karma yang baik. Perbuatan-perbuatan yang indah, hati yang indah, hati yang bahagia, hati yang penuh syukur dan senyum. Itu yang selayaknya kamu tanam ya, karena kamu sedang membangun taman kupu-kupu di sini. Oke, it's a fresh start. Ini benar-benar awal yang baru buat Scorpio. And what else? The light of the world. Ya, again, ada perubahan di sini. Ada pergerakan di sini ya. Scorpio yang tadinya hidupnya itu penuh dengan kegelapan ya, merasa kayak seolah-olah enggak ada jalan, dan titik ini di mana kamu nonton video ini adalah satu perubahan, change, ada perubahan di sini. Mungkin beberapa dari kamu memang perlu untuk pindah tempat ya, perlu untuk misalnya kayak pindah lingkungan, shifting lingkungan, enggak apa-apa dilakukan saja karena kamu memang membutuhkannya sayang, secara simbolik berpindah dari gelap menuju cahaya. Ya, it's okay, luka-luka yang kemarin itu memang pintu cahaya dan kini saatnya cahaya itu masuk melalui retakan-retakan yang ada di dalam hati kamu, oke? And what else? Di sini ada Three of Forces. Ini kartu bagus banget. Ya. Ini artinya joy, sukacita. Ada joy, ada sukacita ya. Ini gambarnya peri-peri mereka sedang bersenang-senang mengelilingi seorang anak ya. Loving elementals. Elemen-elemen, ada elemen air, ada elemen api, ada elemen tanah, ada elemen udara. Jadi elemen-elemen itu semuanya bersatu membentuk satu keseimbangan ya, karena kamu memulai sesuatu yang baru ya. Dan ini untuk 30 hari ke depan atau ini ya, Scorpio ini memang sedang dipersiapkan untuk menjadi seseorang yang terkenal. Terkenal tuh belum tentu artis ya. Belum tentu artis, tapi maksudnya terkenal tuh begini. Orang-orang mulai mendengarkan kamu. Orang-orang mulai datang kepada kamu mungkin untuk meminta nasihat. Nah, seperti itu ya artinya. Orang-orang mulai mengenal kamu, so bersiap-siap untuk menjadi pusat perhatian. Tapi berhati-hati, ini juga ujian ya. Kenapa? Maksudnya kenapa kok terkenal, pusat perhatian apa? Karena jiwa kamu pun sedang mengalami evolusi yang tadinya gelap. Jiwa kamu memancarkan cahaya. Dan gak heran ya kalau misalnya memancarkan cahaya, orang itu akan senang, orang itu akan tertarik. Ya, kayak apa sih? Laron ya? Laron bukan ya? Laron yang suka pada cahaya, seperti itulah. Makanya kebanyakan light worker, seperti Bunda, light worker itu banyak banget orang-orang yang datang gitu ya. Nah, persiapkan energi ekstra untuk orang-orang yang seperti ini. Karena ya kamu akan dicari oleh orang-orang yang galau gitu ya, orang-orang yang memang membutuhkan satu jawaban. Tapi ini saya melihat beberapa Scorpio menempuh jalur seperti itu. What else? Heart. Will, wisdom and mind, ya, saya bisa melihat. Ini happiness, grieving, love, romance dari Scorpio yang ngenes, yang mungkin kemarin-kemarin kamu merasakan
ketidakberuntungan dalam cinta, ketidakberuntungan dalam hidup ya, sehingga hatinya ngenes. Hati ngenes itu mau bersukacita tuh susah banget gitu ya. Ngenes saja rasanya kayak seolah-olah ada gumpalan di dada yang nggak bisa plong, nggak bisa keluar. Ya, karena why? Kenapa? Karena ini will, wisdom, and mind-nya kebalik. Will itu kehendak, kebijaksanaan, dan mind itu bukan cuma pikiran sih. Mind itu lebih kayak pikiran yang apa yang sudah diolah, yang logis, yang bercampur dengan rasa, itu mind. Ya, di situ mind. Nah, kalau itu tertutup, ya jelas kamu nggak bisa bersukacita. So, caranya untuk supaya bersukacita tentu saja banyak belajar sayangku, supaya kamu bisa mengerti rahasia semesta. Ketika mengerti rahasia semesta, rahasia-rahasia itu terbuka. And then, kamu bisa nih yang namanya kamu mulai mendapatkan sukacita kembali tanpa penyebab. Ya, terutama di bidang love. Saya bisa melihat ini Scorpio banyak yang mengalami kegagalan percintaan, romance. Happiness merasa hidup nggak bahagia. Ya, I'm so sorry. Tapi it's a fresh new start. Manfaatkan waktu-waktu ini. Ini berarti memang energinya Scorpio lagi mendukung, lagi di situ ya. Sun, Moon, Rising, Venus lagi mendukung gitu ya. Lagi apa ya? Ya lagi suportif banget lah untuk kamu memulai sesuatu yang baru Scorpio ya. Kayak tax amnesty gitu ya. Tax amnesty itu kan pengampunan pajak nggak setiap kali ada. Nah, ini ibaratnya kayak itu. Seasonnya pas itu, kalau nggak dimanfaatkan udah nggak bisa lagi gitu loh maksud Bunda. Uriel and the Spring, wow. Ya, ini berbicara tentang kekuatan, tentang kepintaran, tentang strength ya. Dan ya itu tadi ya, Scorpio banyak sedang berduka, suffering, menderita, ada emotional loss, ada emosi yang draining, yang menguras gitu tenaga Scorpio, sehingga kayak seolah-olah Scorpio nggak bisa ngapa-ngapain karena itu tadi ya. Padahal sebetulnya Scorpio punya kekuatan dari dalam dirinya. Ya sebetulnya bukan cuma Scorpio, semua orang tuh punya kekuatan dari dalam diri yang bisa dipanggil, bisa dipakai untuk menunjukkan jalan ini mesti kemana. Ya, Scorpio, panggil ya, kekuatan yang ada di dalam dirimu panggil. Panggilnya gimana? Panggil aja. Hello my higher self, my higher self. Halo higher selfku. Keluarlah, bantu aku untuk melanjutkan perjalanan. Bantu aku untuk melanjutkan kehidupan. Beri aku ilham. Beri aku hikmat apa yang harus aku lakukan. Ucapkan seperti itu ya sayang ya. Oke. And then after this saya akan bergerak ke karir ya. Ini karir saya cemplungkan di sini, nanti setelah itu baru nasihat semesta. Dan ini untuk karir atau pekerjaan, bisnis juga bisa, tapi yang jelas ini berkaitan dengan keuangan ya, selama 30 hari ke depan. Trust. Ini either kamu mendapatkan kepercayaan dari seseorang atau kamu harus belajar untuk mempercayai seseorang. Bisa vice versa. Helping friend, saatnya kamu membantu teman kamu. Ada teman kamu yang membutuhkan bantuan. Berikan support, ini saatnya bekerja di teamwork ya. Berikan pertolongan yang dibutuhkan oleh teman kamu, karena itu nggak rugi sama sekali ya. Dan beberapa Scorpio memang membutuhkan holiday. Ini dilakukan sebagai simbol ya, sebagai simbol kamu memulai satu hidup yang baru. Silahkan lakukan holiday, nggak usah jauh-jauh, nggak usah mahal-mahal. Kamu bisa lah cari hutan, daerah tempat kamu. Cari tempat-tempat wisata alam ya, kalau Bunda menganjurkan yang alam. Ya kenapa? Karena di situ nanti terpaut, di situ nanti ada koneksi dengan alam ya. Bisa dilakukan ini, nggak perlu mahal-mahal. Kalau misalnya pun nggak bisa kemana-mana, cukup di rumah aja tapi relax. Relax, istirahat, istirahat, gimana sih? Relax, istirahat gitu ya. Istirahat di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi nggak usah ngapa-ngapain juga bukan nggak ngapa-ngapain. Merenung lebih tepatnya, kontemplasi. Kontemplasi itu perenungan. Silahkan lakukan perenungan. Ya, kalau hidup mau berubah, itu memang harus ada sesuatu perubahan yang dilakukan, entah paradigma atau perilaku. Iya dong.
Masa mau mengharapkan output yang sama dari perilaku yang sama atau input yang sama? Nggak mungkin, Alejandro. Ya. Oke, lalu nasihat dan saran semesta buat kamu Scorpio. Ya, di depan ada kesuksesan. Jadi buat Scorpio yang mungkin ragu, sedih, apa segala macam, ini jawabnya ya. Masa depan itu kamu sukses, tapi ya kalau namanya masa depan itu nggak mungkin tanpa syarat. Selalu ada syaratnya ya. Syaratnya adalah kamu lakukan perubahan belief. Perubahan belief yang kamu selama ini berpikir bahwa takdirnya sebagai orang miskin, orang susah. Nah itu diubah ya. Takdirnya kamu yang selama ini berpikir bahwa semua laki-laki atau perempuan itu sama saja. Yang kamu pikir selama ini kamu selalu gagal dalam percintaan, nah itu diubah. Ya, diperbaiki dengan bisa kok gitu loh. Bisa, tapi yakinnya bukan asal yakin. Yakin yang memakai perasaan ya sayangku, oke? So, di depan kamu bisa sukses. Tenang ya. Tenang tapi tetap lakukan yang terbaik. What else? Let go, ya. Buat kamu yang masih melekat sama mantan, kenangan kekayaan atau apa, let go. Lepaskan saja, lepaskan. Benar-benar lepaskan, serahkan kepada Tuhan. Let go. Let go. Karena dengan demikian, beban kamu berkurang. Dan ketika beban kamu berkurang, ingat prinsip bahwa rasamu adalah doamu. Ketika kamu mampu bersuka cita, kamu mampu bersenang-senang, semesta akan menangkapnya dan merespon dengan gelombang yang sama. Sehingga sukacita dan kebahagiaan datang dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir untuk siang hari ini, forgiveness. Ayo, siapa yang kamu harus maafkan? Siapa? Oke? Ingat-ingat? Ya, maafkan dia ya sayang. Tidak ada satu kesalahan pun yang tidak bisa dimaafkan. Semua kesalahan bisa dimaafkan. Dan kenapa? Enak aja bunda, enak aja masa maafkan. Memaafkan itu bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan kamu sendiri. Why? Kenapa? Weisenme, ketika kita menyimpan yang namanya dendam, kebencian dan segala macam itu ngantem ke dalam. Yang rusak badan-badan kita sendiri, kita hidup kita sendiri. So, karena kamu sayang kepada tubuh kamu sayang terhadap hidup kamu, lepaskan pengampunan. Maafkan, 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 maafkan orang lain, maafkan juga diri sendiri. Oke, well, kurang lebih seperti itu, sayang ya. Terima kasih. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang ingin yang tidak memiliki budget, nyalakan lonceng karena Bunda sering live ya. Live itu siaran langsung. Nanti di situ nanya aja, silahkan kalian mau nanya apa. Well, oke, kesayangan Scorpio, aku mendoakan yang terbaik buat kamu, yang sesuai buat kamu. I love you Scorpio, bye-bye.